Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansudi Zakir. Di sini saya akan mengerjakan UTS Pemerintahan Desa kelas B. Soal pertama yaitu tujuan pengaturan desa melalui peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh pasal 118B ayat 2 UUD NKRI tahun 1945 dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa dan hak asal-usulnya. Pasal 18B ayat 2 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan desa bertujuan untuk memperkuat kemandirian desa agar mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri secara demokratis dan partisipatif. Dan yang ketiga yaitu perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat melalui peraturan perundang-undangan. Hak-hak masyarakat hukum adat dilindungi agar tidak tergerus oleh proses modernisasi dan pembangunan. Dan yang keempat, penguatan sistem pemerintahan yang berakar pada nilai lokal. Dan yang terakhir yaitu integrasi dalam sistem pemerintahan nasional meskipun bersifat otonom. Desa tetap menjadi bagian dari sistem pemerintahan NKRI dan tunduk pada konstitusi serta peraturan yang berlaku. Dan yang nomor 2 yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat mutlak agar kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan menjadi desa adat adalah yaitu yang pertama, masyarakat hukum adat masih hidup dan ada. Yang kedua, memiliki wilayah adat dan yang jelas. Dan yang ketiga, memiliki kelembagaan adat. Dan yang keempat, memiliki perangkat hukum adat. Dan yang kelima yaitu diakui oleh masyarakat adat itu sendiri. Yang nomor 3 yaitu desa menjadi subjek pembangunan yang kedudukan yang sangat penting dan strategis. Desa bukan lagi sekedar objek pasif yang menerima program pembangunan dari atas, melainkan aktor aktif yang memiliki kapasitas dan potensi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan secara mandiri. Kedudukan ini didasarkan pada pengakuan terhadap otonomi desa, keberagaman potensi lokal, kearifan tradisional, serta hak masyarakat desa untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Berikut beberapa poin yang memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan. Yang pertama yaitu kepemilikan sumber daya. Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk pengelolaan sumber daya ini secara